Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, mata kuliah peradilan di Indonesia, akan membahas materi tentang prospek peradilan agama di Indonesia. Terlebih dahulu, kami akan membahas tentang kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi, agar peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi undang-undang ini diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan agama terbagi menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pada mulanya, peradilan agama berada di bawah naungan Departemen Agama, namun pada masa Orde Baru pengadilan ini dipindah tangankan kepada Mahkamah Agung. Meskipun peradilan agama telah dipindah tangankan dari Departemen Agama, tapi pada kenyataannya hubungan yang terjadi antara peradilan agama dengan Mahkamah Agung hanyalah hubungan fungsional, bukan hubungan struktural organisatoris. Sedangkan hubungan secara struktural organisatoris masih berada di bawah naungan Departemen Agama. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara, sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 2 menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan. Peradilan yang dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Ayat 3 dikatakan pula bahwa Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir atau kasasi bagi semua lingkungan peradilan. Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Agung yaitu peradilan, pengawasan, pengaturan, nasihat, administrasi, dan lain-lain. Departemen Agama adalah salah satu dari lembaga pemerintah yang tugasnya mengurusi tentang keagamaan dan khususnya agama Islam. Menteri Agama adalah pemimpin Departemen Agama. Selanjutnya kami akan memaparkan mengenai hubungan peradilan agama, Mahkamah Agung, dan Departemen Agama, di mana sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Ketika itu yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada Pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Beralihnya peradilan agama ke Mahkamah Agung, maka jika semua peradilan agama terikat dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknik yuridis saja, sedangkan hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial, kini semuanya beralih ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis peradilan agama tidak terikat lagi dengan Departemen Agama, walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa peradilan agama dilahirkan dari induknya, yakni Departemen Agama Republik Indonesia. Adapun eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional. Setidaknya terdapat 3 hukum penting dalam negara Indonesia, yaitu: pertama, hukum Islam; kedua, hukum adat; dan yang ketiga, hukum barat atau yang sering kita sebut dengan istilah civil law. Ketiga hukum inilah yang menjadi sumber lahirnya Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 29 dan pasal 28, di mana pasal 29 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan pada pasal 28 ini menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama yang sudah kokoh dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini harus disertai dengan bukti kepada masyarakat pencari keadilan dan warga negara Indonesia umumnya bahwa peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk kesiapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan baru peradilan agama. Demikian pemaparan kami terhadap prospek peradilan agama di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.